Madinah dalam sepekan, rangkuman peristiwa yang terjadi di Bumi Gorong Sembilan dari tanggal 7 sampai 11 Desember 2020. Amankan Pilkada Madinah, Polres siapkan 400 personel. Polres Manting Natal menyiapkan 400 personel untuk mengamankan pemilihan kepala daerah Kabupaten Manting Natal tahun 2020 ini. Hal itu diketahui saat apel kesiapan pengamanan pilkada yang dipimpin Kapolres Madinah AKBP Horestua Silalahi SIK MSI diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda di lapangan Polres Madinah. Selain unsur Porkopimda, turut hadir pejabat utama Polres Madinah, Dandim 0212 Tapanuli Selatan Letnan Kolonel Infanteri Roy Chandra Sihombing, Bupati Madinah Dr. Andus Haji Dahlan Hasan Nasution, diwakili Asisten 3 Sahnan Batubara, Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis, Ketua KPU Madinah Fadilah Syarif, dan Ketua Bawaslu Madinah Joko Arif Budiono. Logistik Pilkada Madinah sudah tiba di 22 kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manting Natal telah mendistribusikan logistik untuk Pilkada Madinah 2020 sejak Sabtu 5 Desember. Rencananya distribusi logistik dijadwalkan sampai 7 Desember 2020, kecuali Kecamatan Penyambungan yang baru akan didistribusikan H-1 Pilkada. Ketua KPU Madinah Fadilah Syarif ketika dihubungi pada Senin 7 Desember menyampaikan distribusi logistik termasuk APD berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada kendala berarti. TK Kemala Bayangkari terima bantuan Flashcard. TK Kemala Bayangkari Penyambungan Manting Natal menerima bantuan kartu belajar atau Flashcard di Penyambungan. Penyerahan Flashcard tersebut diberikan langsung oleh Ketua Bayangkari Nyonya Desi Horas Silalahi dan Kapolres Madinah AKBP Horestua Silalahi sebagai penasihat Yayasan Kemala Bayangkari. Pada kesempatan itu hadir juga Wakil Ketua Bayangkari Nyonya Nurhayati Agus Mariana, Runner-up 1 Putri Wisata Sumatera Utara Khofifa Azhara Siregar, perwakilan orang tua dan murid TK Bayangkari. Horestua Silalahi mengatakan Bayangkari mencari terobosan atau ide untuk menyikapi situasi saat ini, termasuk mengubah pola belajar dari sebelumnya sampai pandemi berakhir. KPU Madinah musnahkan 647 surat suara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Manting Natal pada Selasa 8 Desember memusnahkan surat suara dengan cara dibakar. Adapun surat suara yang dimusnahkan tersebut sebanyak 647 lembar, terdiri dari 347 surat suara rusak dan 300 surat suara yang lebih dari kebutuhan. Pemusnahan surat suara dilaksanakan di halaman kantor KPU Madinah Jalan Merdeka nomor 2 EKI Jati Penyambungan, dihadiri oleh semua komisioner KPU dan disaksikan Kapolres Madinah AKBP Horestua Silalahi SIK MSI serta Kepala Bawaslu Madinah yang diwakili oleh Koordinator Divisi Pengawasan Maklum Pelawi. Nyoblos di TPS 003, Suhairi datang bersama keluarga. Calon Bupati Manting Natal Muhammad Jafar Suhairi menggunakan hak suaranya di TPS 003 di Gang Masjid Nasuha, lingkungan 2 Kelurahan Penyambungan. Wakil Bupati aktif ini datang ke TPS didampingi sang istri Eli Maharani dan anak-anaknya Azmi Zakinah, Najidah, dan Abdillah Fakih. Lokasi TPS berada tak jauh dari kediamannya. Pantauan Stadius, Suhairi berjalan kaki dari kediamannya menuju TPS. Selain didampingi keluarga, calon bupati nomor urut 1 itu juga dikawal oleh pemuda Pancasila. Atika, kita bertawakal kepada Allah. Calon Wakil Bupati Manting Natal nomor urut 1 untuk Pilkada Madinah tahun 2020, Atika Azmi Utami melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Hutabaringin, Kecamatan Kota Nopan. Atika Azmi Utami datang mencoblos didampingi keluarga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terlihat kedua orang tua Atika, Haji Khairuddin Nasution dan Ibu Hamidah Lubis, beserta kakak dan adiknya berjalan ke TPS 01 yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah kediamannya. Usai acara pencoblosan kepada Start News, Atika mengatakan pihaknya bersama tim Suka telah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih suara terbanyak dalam pilkada hari ini. Tapi untuk hasil semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahlan Hasan menggunakan hak suara di TPS 001 Parbangunan. Calon Bupati Manting Natal nomor urut 2, Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution tiba di TPS 001 Desa Parbangunan Penyambungan sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Dahlan datang seorang diri. Bupati Madinah aktif ini tiba dengan mengendarai mobil pribadi yang diantar supir. Tiba di TPS, Dahlan langsung mencuci tangan sebagai bagian dari pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendaftarkan diri untuk melakukan pencoblosan.
Ketua DPC PKB Madinah, kita bersyukur pilkada berjalan kondusif. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Mandaling Natal, Khairuddin Baslah Siregar, menunaikan amanat konstitusi Pilkada Serentak 2020 dengan mendatangi TPS 003 Lingkungan 5 Kelurahan Panyabungan 2, Rabu 9 Desember. Pria yang juga merupakan ketua tim pemenangan Suka ini datang bersama istri dan dua putrinya dengan berjalan kaki ke TPS. Usai menjalankan amanat konstitusi kepada Start News, ia menyampaikan merasa bersyukur pelaksanaan Pilkada Madinah tahun 2020 berjalan dengan damai, kondusif, dan lancar. Haji Aswin Parinduri, semoga Allah meridai perjuangan kita. Calon Wakil Bupati Mandaling Natal nomor urut 2 Haji Aswin Parinduri ketika ditanya mengenai hasil pelaksanaan Pilkada Bupati Mandaling Natal mengatakan saat ini ia hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meridai perjuangan tim selama kampanye. Pantauan Start News di lapangan, Haji Aswin Parinduri datang mencoblos ke TPS 01 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat didampingi keluarga besarnya. Ia dan keluarga datang dengan berjalan kaki menuju TPS yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya. Dahlan Aswin klaim kemenangan Pilkada Madinah. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Mandaling Natal nomor urut 2 Dr. Andes Haji Dahlan Hasan Nasution Haji Aswin Parinduri mengklaim kemenangan pada Pilkada Madinah berdasarkan hitung cepat internal. Hal itu disampaikan Dahlan Hasan Nasution kepada wartawan di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan usai salat Maghrib. Dahlan Hasan menyebut berdasarkan perolehan suara sementara pasangan nomor urut 2 tersebut unggul dari pasangan calon nomor urut 1 Jafar Soheri Nasution Atika Asmi Utami di posisi kedua dan pasangan Sobat Zubair di posisi ketiga. Suka klaim kemenangan berdasarkan real count internal. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandaling Natal nomor 1 Haji Muhammad Jafar Soheri Nasution Atika Asmi Utami Nasution menggelar konferensi pers di kediaman Jafar Soheri di Panyabungan, Rabu 9 Desember. Ketua tim pemenangan Suka yang juga Ketua DPC PKB Madinah, Khairuddin Baslah Siregar membuka sesi konferensi pers. Jafar Soheri dalam kesempatan itu menjelaskan berdasarkan perhitungan real count internal bersumber dari C1 saksi di tiap TPS, Suka unggul dari dua pasangan calon lain. Dua kandidat klaim kemenangan Pilkada, KPU pendukung harus tahan diri. Dua di antara tiga peserta Pilkada Kabupaten Mandaling Natal yaitu pasangan nomor urut 1 Haji Muhammad Jafar Soheri Nasution Atika Asmi Utami Nasution dan pasangan nomor urut 2 Dahlan Hasan Nasution Aswin Parinduri saling klaim kemenangan pada Pilkada Madinah tahun 2020. Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Mandaling Natal, Fadilah Syarif mengatakan KPU tidak bisa mencegah setiap peserta pilkada yang mendeklarasikan telah memenangkan pemilihan sebab tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Namun, Syarif berharap kepada masyarakat dan pendukung masing-masing pasangan calon agar bisa menahan diri karena hasil resmi pemenang Pilkada Madinah diputuskan berdasarkan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten.